Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baryana Widitya Astuti. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan uji normalitas data. Kenapa kita perlu melakukan uji normalitas data? Ini gunanya adalah untuk melihat gambaran apakah ada penyimpangan dari distribusi data kita, apakah penyimpangan itu cukup parah atau tidak. Karena apabila penyimpangan itu cukup parah, maka dapat melemahkan uji statistik yang akan kita gunakan. Dan gimana kalau misalnya data yang akan kita gunakan atau data penelitian kita tidak berdistribusi normal? Ya nggak usah khawatir, karena kita bisa menggunakan berbagai macam cara, seperti misalnya kita transportasi data dalam bentuk lain yang memang ini lumayan rumit, cukup rumit caranya, atau bisa juga dengan menambah jumlah sampel, jadi bisa sampelnya lebih dari 30, atau dibuang subjek yang sebagai outlier, jadi yang dia datanya tuh jauh dari distribusi normalnya, dibuang yang memang dia teridentifikasi sebagai outlier, atau gunakan saja statistik non-parametrik, karena biasanya uji normalitas data ini digunakan untuk data-data yang berskala ordinal, rasio, atau interval. Tapi kalau untuk kategorik tidak perlu menggunakan uji normalitas data. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial uji normalitas data menggunakan Stata. Seperti biasa, kita akan masukkan dulu datanya ke dalam data editor. Saya sudah punya file Excel. Ini adalah file tentang kolesterol, tinggi kolesterol pada seseorang. Ini kita kopikan. Baik, setelah ini, kalau untuk Stata, jadi kalau di sini ada beberapa uji normalitas data seperti uji Kolmogorov, uji Shapiro-Wilk, atau menggunakan nilai skewness, atau menggunakan grafik histogram. Memang nanti untuk mana yang akan digunakan ini biasanya senyamannya peneliti. Jadi peneliti ingin menggunakan uji yang mana. Nah, untuk di Stata kita bisa melakukan ini semua dengan cara yang pertama, apabila kita ingin menguji yang ini, jadi kita ingin menggunakan Shapiro-Wilk, kita cukup ketikkan SWIC, kemudian spasi, kita pilih nama variabelnya. Bagaimana menentukan apakah data ini normal atau tidak? Kita lihat dari nilai probabilitasnya. Dikatakan normal apabila nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,5. Di sini nilai p-value-nya adalah 0,229, yang artinya ini lebih dari 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa data ini berdistribusi normal. Cara lain selain menggunakan Shapiro-Wilk, kita juga bisa menggunakan nilai skewness. Kita tinggal ketikkan SK-test atau skewness test, kemudian spasi nama variabelnya. Hasilnya juga sama, dia di atas 0,05 p-value-nya. Kemudian cara lain, kita bisa menggunakan berbagai macam grafik, yang salah satunya histogram. Tapi untuk di Stata kita bisa langsung dengan melihat 4 grafik sekaligus, yaitu dengan mengetikkan EDA. EDA ini singkatan dari estimasi data analisis. Kemudian kita beri nama variabelnya. Kemudian kita tunggu sampai dengan nanti muncul ada 4 grafik yang akan terlihat. Nah, ini sudah muncul. Yang pertama adalah density. Ini density, atau bisa juga dikatakan histogram. Ini adalah grafik histogram. Kemudian ini adalah box plot. Jadi yang ada bentuk loncengnya ini adalah histogram. Dikatakan normal apabila bentuknya menyerupai bentuk lonceng secara rapi. Jadi ini dikatakan normal karena bentuknya dia hampir sama atau hampir persis dengan bentuk lonceng. Kemudian box plot ini dikatakan normal kalau garisnya ini itu kurang lebih di tengah-tengah. Nah, kemudian yang sebelah kiri bawah ini adalah grafik kernel.
Dikatakan normal apabila grafik yang warna biru ini dia lengkungannya seirama dengan lengkungan seperti lonceng juga. Ini dia lengkungannya kurang lebih sudah sama dengan lonceng. Dan terakhir adalah QQ plot. QQ plot ini dikatakan normal kalau sebaran datanya ini lebih mudah ya melihat sebaran datanya, karena kita bisa melihat sebaran datanya ini asalkan dia satu garis lurus dengan grafik ini. Jadi dia membuat sebuah garis lurus. Nah, kalau sebaran datanya di sekitar garis lurus ini, maka yang dikatakan normal. Jadi saya pribadi lebih enak melihat distribusi data itu apakah normal atau tidak dengan menggunakan grafik. Jadi kalau histogram tinggal dilihat, oh ini lengkungannya udah bagus nih, sudah sesuai dengan seperti lonceng. Kalau box plot dia kurang lebih di tengah. Kemudian kalau yang QQ plot datanya sebarannya malah lebih enak nih kita lihatnya. Kalau ada yang outlier itu biasanya ada yang agak jauh. Nah, itu bisa ditentukan apakah itu mau dibuang atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah kernel, ini kurang lebih bersama juga dengan histogram. Baik, demikian tutorial melakukan uji normalitas data menggunakan Stata. Jangan lupa juga dilihat tutorial melakukan uji normalitas data menggunakan SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.